warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Evinda Pramesti dengan NIM 310 190 080 dari SIP D kelas 3B, Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali membahas materi praktikum teknologi pangan, yaitu uji hedronik atau biasa kita sebut sebagai uji kesukaan. Uji kesukaan merupakan uji parameter yang dinilai oleh seorang panelis. Adapun parameter yang dinilai antara lain, pertama ada warna, aroma, rasa, tekstur, dan keseluruhan. Untuk 4 parameter, warna, aroma, rasa, tekstur, itu belum cukup untuk kita mengetahui produk mana yang paling disukai oleh panelis. Maka ditambah 1 parameter, yaitu penilaian panelis terhadap keseluruhan produk. Dari keseluruhan tersebut, kita dapat menentukan produk mana yang paling disukai oleh panelis. Dalam uji kesukaan ini, panelis diminta untuk memilih 1 produk yang paling disukai di antara produk-produk yang lainnya. Adapun produk yang tidak dipilih menunjukkan produk tersebut tidak disukai oleh panelis. Nah, uji kesukaan ini dapat diterapkan saat pengembangan produk maupun saat pembandingan produk kita dengan produk yang sudah ada di pasaran. Dalam melakukan uji kesukaan, seringkali kita menemui beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain, yang pertama, terjadi simpangan deviasi yang tinggi dari penilaian antar panelis. Maksudnya, terjadi rentang yang besar antara penilaian panelis yang satu dengan panelis yang kedua. Nah, untuk menghindari deviasi yang tinggi ini dapat dilakukan beberapa cara. Yang pertama, kita menggunakan panelis dalam jumlah yang banyak. Minimal kita bisa menggunakan 30 panelis. Yang kedua, kita harus memperhatikan kebiasaan panelis. Dia suka atau tidak suka mengonsumsi jenis sampel yang akan kita ujikan. Nah, dengan cara kita memberikan kuesioner sebelum pengujian. Selain itu, kita juga harus memperhatikan produk di pasaran. Jika pengujian kita menggunakan produk yang populer, maka kita bisa menggunakan konsumen untuk berperan sebagai panelis. Tapi jika produk kita etnik, maka kita bisa menggunakan panelis yang akan memberikan nilai eksotik. Nah, selain itu, kendala yang sering dialami, panelis cenderung untuk membandingkan ketika penilaian. Untuk mencegah panelis membandingkan, kita menggunakan from hasil uji kesukaan antara sampel 1 dan sampel yang kedua itu berbeda lembaran. Mungkin itu materi pengantar praktikum yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita masuk pada persiapan uji kesukaan. Selanjutnya saya akan menyampaikan apa saja yang diperlukan untuk melakukan uji kesukaan. Adapun sebelum melakukan pengujian, panelis itu diminta untuk mengisi borang, di mana borang ini tertulis seberapa suka orang tersebut dengan jenis produk yang akan kita ujikan. Nah, contohnya seperti berikut ini. Di sini sudah tertulis, dalam 3 bulan terakhir, berapa sering orang tersebut makan jenis produk yang akan kita ujikan. Pilihan pertama tidak pernah, pilihan kedua 1 bulan sekali, pilihan ketiga lebih dari 1 kali sebulan, dan pilihan terakhir seminggu 1 kali atau lebih. Ketika orang tersebut memilih D, seminggu 1 kali atau lebih, itu artinya panelis suka dengan produk yang akan kita ujikan, maka tidak boleh digunakan sebagai panelis karena akan mempengaruhi penilaian. Adapun ketika seseorang memilih A, B, atau C, maka dia diperbolehkan untuk menjadi panelis. Selanjutnya, kita perlu mempersiapkan sampel. Pada praktikum kali ini, kita akan menggunakan 3 buah sampel. Sampel pertama adalah wafer coklat dengan substitusi kacang mete. Adapun sampel yang kedua adalah wafer coklat dengan substitusi kacang almond. Dan sampel yang ketiga adalah wafer coklat dengan substitusi kacang walnut. Nah, dari ketiga sampel sudah disertakan dengan kodenya. Pembuatan kode sampel bisa dilihat pada video sebelumnya. Selain sampel, kita juga harus mempersiapkan air minum dan tempat untuk berkumur panelis. Terakhir, kita perlu mempersiapkan form uji kesukaan, di mana untuk penilaian sampel pertama itu pada lembar yang pertama, dan penilaian sampel kedua itu berganti lembar, penilaian sampel ketiga juga berganti lembar, tergantung jenis sampel berapa jumlahnya yang digunakan. Baik, di sini saya akan berperan sebagai seorang penguji, di mana penguji akan memberikan petunjuk pengujian kepada para panelis. Adapun ilustrasinya adalah sebagai berikut. Kepada para panelis, di hadapan saudara sudah tersedia 3 sampel wafer disertai dengan kode sampel yang sudah dibaca. Panelis dipersilahkan mencicipi dari yang paling kiri menuju yang paling kanan. Panelis dipersilahkan mencicipi sampel yang pertama. Ketika mencicipi sampel yang pertama, sampel kedua dan ketiga disingkirkan terlebih dahulu. Adapun penilaiannya, yang pertama adalah atribut warna. Jadi, panelis dipersilahkan melihat warna sampel. Kemudian, panelis diminta untuk mengisi penilaian pada kolom warna di form yang sudah disediakan. Penilaian kedua adalah aroma. Panelis dipersilahkan untuk mencium aroma sampel.
Setelah itu diminta untuk mengisi kolom penilaian aroma di form yang sudah tersedia. Penilaian ketiga ada tekstur. Di sini panelis dipersilahkan untuk mematahkan sampel untuk mengetahui teksturnya. Setelah itu panelis diminta untuk menilai pada kolom tekstur di form yang sudah tersedia. Yang keempat adalah penilaian rasa, di mana sebelum menilai rasa, panelis harus berkumur terlebih dahulu, baru merasakan sampel. Ketika merasakan, sampel tidak boleh ditelan. Setelah merasakan, baru panelis berkumur, kemudian diminta untuk menilai rasa dari sampel tersebut pada form yang sudah disediakan. Dan yang terakhir, penilaian kelima itu penilaian secara keseluruhan produk tersebut. Panelis suka atau tidak suka, kemudian mengisi form yang sudah disediakan. Begitu pula untuk sampel kedua dan sampel ketiga. Stereo. Sekarang kita sudah masuk pada tahap yang terakhir untuk menganalisis hasil uji kesukaan. Nah, kembali saya ingatkan bahwa uji kesukaan menggunakan panelis yang tidak terlatih. Dalam form uji kesukaan yang diisi oleh panelis terdapat 9 kategori penilaian. Nah, kategorinya adalah sebagai berikut. Untuk nilai 9 itu amat sangat suka, 8 sangat suka, 7 suka, 6 agak suka, 5 netral, 4 agak tidak suka, 3 tidak suka, 2 sangat tidak suka, dan yang 1 amat sangat tidak suka. Dari penilaian tersebut, kita dapat mengetahui pengaruh substitusi terhadap produk yang kita ujikan. Nah, untuk analisis hasil uji kesukaan biasanya menggunakan mean dan standar deviasi. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis hasil uji kesukaan dengan mendeskripsikan presentase penilaian dari panelis.
Sekarang kita masuk pada analisis hasil uji kesukaan penilaian dari panelis. Kita mulai pada sampel yang pertama dengan kode 542. Ini merupakan sampel wafer rasa coklat dengan substitusi kacang mete. Langsung masuk untuk panelis yang pertama, memberikan nilai 8 untuk atribut warna, 7 untuk atribut aroma, 7 untuk atribut rasa, 7 tekstur, dan secara keseluruhan panelis pertama memberikan nilai 8. Untuk panelis kedua, memberikan nilai 9 untuk warna, 8 aroma, 8 rasa, tekstur 9, dan untuk keseluruhan memberikan nilai 8. Untuk panelis ketiga, memberikan nilai 9 untuk warna, 9 untuk aroma, 8 untuk rasa, 8 untuk tekstur, dan secara keseluruhan panelis 3 memberikan nilai 9. Panelis keempat memberikan nilai 8 untuk warna, 7 untuk aroma, 8 untuk rasa, 8 untuk tekstur, dan secara keseluruhan menilai 8. Panelis yang kelima itu memberikan nilai 8 untuk warna, 7 untuk aroma, 8 untuk rasa, 7 untuk tekstur, dan secara keseluruhan memberikan nilai 7. Untuk uji kesukaan sebenarnya menggunakan 30 panelis. Karena ini sebagai demonstrasi, kita cukup mendemonstrasikan dengan 5 panelis. Jadi begitu ya. Selanjutnya kita lihat presentase dari setiap atribut rasa yang dinilai oleh panelis pada sampel pertama dengan kode 542. Kita lihat untuk atribut warna. Untuk atribut warna, bahwa yang menilai 9 ada 2 orang, panelis kedua dan ketiga. Maka, untuk menentukan presentasinya dapat dicari dengan 2/5 kali 100%, maka diperoleh hasil 40%. Sama, untuk yang menilai 8 pada atribut warna ada 3 orang. Caranya menentukan 3/5 kali 100, maka diperoleh 60%. Selanjutnya atribut warna. Untuk yang menilai 9 ada 1 orang, maka diperoleh persentase 20%. Untuk yang menilai 8 1 orang, maka 20%. Untuk yang menilai 7 3 orang, maka diperoleh 60%. Untuk rasa, yang menilai 8 4 orang 80%. Untuk yang menilai 7 ada 1 orang, maka 20%. Dan atribut tekstur, yang menilai 9 1 orang, maka diperoleh 20%. Yang menilai 8 2 orang diperoleh 40%, dan yang menilai 7 ada 2 orang, maka diperoleh 40%. Ini adalah nilai keseluruhan yang dinilai oleh panelis. Untuk yang menilai 9 ada 1 orang, maka diperoleh 20%. Yang menilai 8 ada 3 orang, maka diperoleh 60%. Dan yang menilai 7 ada 1 orang, maka diperoleh 20%. Ini adalah presentase untuk sampel yang pertama. Sekarang kita mulai menganalisis sampel yang kedua dengan kode 901, di mana sampel ini adalah wafer rasa coklat yang sudah disubstitusi dengan kacang almond. Berikut adalah penilaian yang diberikan panelis ke-1 sampai ke-5. Bisa dilihat dalam tabel berikut. Untuk menyingkat waktu, kita langsung bahas presentasinya. Untuk atribut warna, yang menilai 7 ada 2 orang, maka diperoleh 40%. Yang menilai 6 3 orang, maka diperoleh 60%. Untuk atribut aroma, yang menilai 8 2 orang 40%, menilai 7 2 orang 40%, dan menilai 6 1 orang 20%. Untuk rasa, menilai 8 2 orang 40%, menilai 7 1 orang 20%, menilai 6 2 orang 40%. Untuk tekstur, 8 orang 8, maka diperoleh 20%. Yang menilai 7 ada 3 orang diperoleh 60%, dan menilai 6 ada 1 orang diperoleh 20%. Untuk secara keseluruhan, yang menilai 8 ada 2 orang, maka diperoleh 40%. Yang menilai 7 ada 2 orang diperoleh 40%, dan yang menilai 6 ada 1 orang, maka diperoleh 20%. Selanjutnya kita menganalisis untuk sampel yang ketiga dengan kode 378. Ini merupakan sampel wafer coklat yang sudah disubstitusi dengan kacang walnut. Nah, berikut adalah penilaian panelis yang ke-1 sampai ke-5, atribut warna, aroma, rasa, tekstur, dan keseluruhan. Bisa dilihat. Nah, untuk presentasenya sama, present warna, aroma, rasa, tekstur seperti yang sudah kita analisis pada sampel pertama, sampel kedua. Kita langsung lihat untuk presentasi keseluruhan. Untuk yang menilai 8 itu ada 1 orang, maka 20%. Yang menilai 7 2 orang, maka 40%. Dan yang menilai 6 ada 2 orang, maka 40%. Nah, setelah kita menganalisis 3 sampel wafer yang sudah disubstitusi oleh berbagai jenis kacang, kita bisa lihat bahwa dari atribut warna, aroma, rasa, dan tekstur ketiga sampel, kita masih kesulitan untuk menentukan mana sampel yang paling disukai oleh panelis. Maka kita dibantu dengan atribut yang terakhir, yaitu penilaian panelis secara keseluruhan, di mana dari persentase keseluruhan untuk sampel 1, kedua, dan ketiga bisa kita simpulkan bahwa panelis menyukai sampel yang pertama dengan kode 542, yaitu sampel wafer coklat yang disubstitusi dengan kacang mete. Bisa dilihat di sini untuk panelis yang menjawab yang menilai 9 ada 1 orang, maka 20%, yang menilai 8 3 orang 60%, yang menilai 7 1 orang 20%. Ini paling tinggi di antara sampel-sampel yang kedua maupun yang ketiga. Maka kesimpulannya untuk produk yang paling disukai oleh panelis adalah produk wafer rasa coklat yang sudah disubstitusi dengan kacang mete. Sekian praktikum teknologi tangan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.